Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, persiaran kita dalam refleksi tentang jalan salib memasuki masa antiklimaksnya. Korban diri Yesus sudah terpenuhi, kematian mengakhiri pelayanannya di dunia sebagai manusia. Seorang serdadu masih perlu memastikan kematian itu. Dengan tombak yang tajam, ia merobek lambung Yesus yang lagi tergantung di salib. Terpancarlah darah dan air membasuh bumi yang dicemari dosa. Luka-luka jiwa manusia dibasuh dengan darah dan air yang memberi kehidupan. Maka tergenapilah nubuat Yesus sendiri, bahwa jika tidak jatuh ke tanah dan mati, biji gandum akan tetap tinggal sebiji saja. Tetapi jika jatuh dan mati, ia akan bertumbuh dan menghasilkan buah berlimpah. Jasad Yesus yang tergantung sudah tak bernyawa, tetapi darah dan air yang tercurah dari lambungnya membasuh jiwa-jiwa yang berdosa, sehingga kembali kudus dan murni, putih seperti salju. Orang-orang yang selama drama penyaliban terus mencela dan menghina Yesus sudah pergi. Ada rasa sesal di hati sehingga mereka terus memukul-mukul dada. Kepala pasukan Romawi pun telah membuat pengakuan iman bahwa Yesus itu sungguh anak Allah. Namun semua itu tidak mengubah keadaan. Jenazah yang tergantung mati tidak kembali bernyawa. Ia harus diturunkan dan dikuburkan dengan pantas. Siapa yang melakukannya? Seorang baik yang selama ini tersembunyi di balik layar, yang diam-diam membuka hati bagi pewartaan Yesus. Dialah Yusuf dari Arimatea, tokoh yang ada di dalam refleksi kita di episode ke-154 dalam renungan tentang perhentian ke-13 jalan salib, yakni Yesus diturunkan dari salib. Mari kita membaca kisah ini menurut Injil Markus bab 15 ayat 42 sampai 46. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Saudara, Yohanes, Maria ibu Yesus, dan perempuan-perempuan yang menyaksikan kematian Yesus itu mungkin tidak bisa berpikir apa yang harus dilakukan saat itu. Mereka tenggelam dalam duka cita yang teramat besar. Kedukaan melumpuhkan akal sehat. Mereka hanya ingin berada di dekat orang yang dikasihi. Mereka tidak berpikir lagi bahwa saat itu sudah menjelang persiapan Sabat. Jika jenazah Yesus tidak segera diurus, ia akan tetap tergantung di salib hingga Sabat lewat. Dan jika itu terjadi, Sabat pun tercemar. Kehadiran Yusuf dari Arimatea memberi jalan keluar. Ialah yang berpikir untuk meminta izin kepada Pilatus agar diperkenankan menurunkan jenazah Yesus. Alasannya agar Yesus segera dikuburkan, sehingga orang-orang dapat mempersiapkan diri menjelang hari Sabat. Siapakah Yusuf dari Arimatea? Dia adalah seorang anggota Sanhedrin, majelis besar yang berperanan banyak di dalam tata kehidupan orang Israel. Ia seorang beriman yang menanti-nantikan kedatangan kerajaan Allah. Tetapi dia juga adalah seorang murid Yesus secara sembunyi-sembunyi. Mungkin ia telah membela Yesus di mahkamah agama itu, tetapi tidak sanggup menyelamatkannya dari hukuman mati. Tetapi ketika Yesus sudah mati, tidak ada alasan untuk terus berada di balik layar. Dengan izin Pilatus, ia menurunkan jenazah Yesus,
mengapaninya dengan kain linen yang putih bersih, dan menguburkannya dalam kuburnya sendiri yang baru digali di bukit batu dekat dengan tempat penyalipan itu. Sebuah ironi terjadi. Sang Sabda yang menciptakan alam semesta dikapani dengan kain pemberian orang baik dan disemayamkan dalam sebuah kubur pinjaman. Akhir hidup Yesus ini sungguh menggemakan kesaksian Yesus sendiri. Dalam Injil Lukas bab 9 ayat 57-62, kita menemukan tekanan Yesus pada totalitas melucuti diri dari semua nilai duniawi jika ingin mengikuti Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutilah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Saudara, Yosef dari Arimatea tidak sampai meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Yesus. Ia adalah cerminan kerinduan orang beriman yang mau melakukan kebenaran, tetapi masih belum berani mengambil resiko menghadapi penolakan. Bagi saya pribadi, inisiatif dan kesediaannya mengurusi jenazah Yesus merupakan cerminan rasa bersalah, tidak sempat berbuat yang lebih baik untuk melayani Yesus. Terlihat satu keberanian yang bertumbuh dari penyesalan. Ia menyentuh jenazah orang hukuman yang pasti dijauhi orang banyak. Ia menanggung pergolakan batin saat menatap wajah-wajah penuh duka orang-orang yang menyertai Yesus yang tidak berdaya melawan kezaliman. Ia mengambil resiko tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan perayaan Sabat. Ia menjadi tangan yang menolong di tengah ketidakberdayaan orang-orang yang mencintai Yesus. Ia mewujudkan nubuat Yesus di atas, bahwa anak manusia memang tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Dan memang haruslah demikian. Seseorang yang menyerahkan diri bagi kerajaan Allah tidak memerlukan kehormatan absurd yang dicari-cari orang dunia. Yang ada hanya kehampaan total, menanggalkan semua kefanaan agar bisa menggapai kemuliaan surgawi. Pada perhentian ini kita merenung sejenak lebih dalam apa tujuan hidup kita di dunia. Seorang tak beriman akan berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada, maka mari menikmati dunia sepuas-puasnya. Bagi seorang beriman, nilai duniawi pun penting, tetapi sebagai sarana perwujudan kasih Tuhan. Namun hati manusiawi kita sering melekat pada nilai duniawi itu. Yesus yang mati tanpa kemuliaan duniawi dan diturunkan jenazahnya dari salib mengingatkan kita untuk melucuti diri dari kelekatan-kelekatan akan nilai-nilai dunia. Kembangkanlah bakat dan kemampuanmu, tetapi manfaatkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Buahkanlah hasil yang banyak dari kerjamu, tapi manfaatkan itu untuk melayani sesama. Bebaskanlah diri dari kelekatan itu dan serahkanlah pada penyelenggaraan Tuhan. Jadilah Yusuf dari Arimatea yang mau memberi perhatian bagi sesama yang tidak berdaya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah membaharui dunia lewat sengsara-Mu yang mengagumkan. Resapkanlah dalam diri kami karya belas kasih ini,
sehingga kami selalu ingat akan misteri agung ini dan boleh mengabdikan diri seutuhnya kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin.